Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Bulan Surahma dengan NIM 70222002. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Zat Padat, yaitu Pak Muslim SSI MSC, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan artikel terkait ujian akhir, yang pada kesempatan kali ini saya mengambil artikel yang berjudul Verification Always Cooking Oil to Biodiesel by Walnut Shell set was as a novel low cost and a green heterogeneous catalyst optimasi via RSEM and AN, atau transerifikasi limbah minyak goreng menjadi biodiesel oleh cangkang kenari atau serbuk gergaji sebagai katalis heterogen baru berbiaya rendah dan hijau, optimasi melalui RSM dan AAN. Baiklah, hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu penggunaan energi yang secara terus-menerus yang disebabkannya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga penggunaan energi terutama minyak bumi itu semakin meningkat. Efek dari penggunaan secara terus-menerus ini memiliki efek negatif bagi lingkungan, yaitu menyebabkan adanya emisi gas yaitu karbon dioksida. Pada penelitian ini, peneliti menginovasikan membuat biodiesel menggunakan WCO atau minyak jelantah yang dibantu oleh katalis dari cangkang kenari dan juga serbuk gergaji yang akan dikarakterisasi dengan SRD, SEM, dan TGA. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian itu yaitu cangkang kenari, WCO, serbuk gergaji, NaOH 99,8%, kemudian Aquades. Adapun alat yang digunakan yaitu spatula, kertas saring, mortar dan alu, oven lab, dan electric furnace. Kita masuk kepada pembuatan atau metode pada pembuatan di artikel ini, yaitu pertama-tama sampel diperoleh dari Sanaj Iran, kemudian dikumpulkan dengan ukuran 75 sampai 150 mikrometer. Itu sampel di sini yaitu cangkang kenari dan juga serbuk gergaji. Kemudian dihancurkan, dicuci dan disaring, kemudian di oven atau dengan suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian setelah didapatkan, kemudian dilakukan pembakaran kembali dengan suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil tadi itu, serbuk tadi itu, arah yang telah kita peroleh itu kita larutkan dengan NaOH 0,5 molar selama 12 jam, kemudian disaring, kemudian dikeringkan dan dipanaskan dengan suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Hasilnya itu yaitu katalis dari cangkang kenari dan juga serbuk gergaji. Kemudian hasil ini dikarakterisasi dan dianalisis dengan SRD, FTIR, SEM, TGA, dan BED. Pada saat tabel di samping merupakan karakterisasi metode yang digunakan. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini itu di SRD pada serbuk gergaji itu terdapat kristal selulosa. Kemudian pada cangkang kenari itu ada amorfisitas yang tinggi. Kemudian di sini ada FTIR. Penggunaan FTIR sendiri itu untuk mengetahui gugus fungsi dari si serbuk gergaji, kemudian cangkang kenari dan juga katalis. Kemudian kita masuk di TGA. Nah, di sini itu kita temukan bahwasannya pada serapan 300 sampai 400 itu massa dari cangkang kenari dan juga si serbuk gergaji itu mereka udah hilang ya, katalisnya sudah menguap. Namun pada si katalisnya sendiri itu masih ada sampai 300 ke atas. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwasanya katalisnya itu bagus. Kemudian di sini ada hasil SEM, Scanning Electron Microscope. Di sini itu kita gunakan untuk mengetahui morfologi dari permukaan cangkang kenari, serbuk gergaji, dan juga katalis. Di sini itu diilustrasikan melalui analisis SEM. Angka ini disajikan menunjukkan morfologi permukaan sampel yang disebutkan di ilustrasi SEM. Di sini itu bahwasanya permukaan paling halus itu pada si katalis tadi. Kemudian di sini itu TGA ya. Pada TGA
The Nature Can Absorption ini kita mengetahui luas permukaan cangkang kenari yaitu 2,16 meter per gram, kemudian serbuk gergaji 1,84, katalis 1,72, kemudian ukuran partikel rata-ratanya yaitu cangkang kenari 11,72, serbuk gergaji 19,46 nanometer, kemudian katalis 26,87 nanometer. Kemudian di sini kita temukan juga volume porinya, kita dapatkan yaitu cangkang kenari 0,035 cm kubik, kemudian serbuk gergaji 0,13 cm kubik, katalis 0,02 cm kubik per gram. Di sini itu kita dapatkan bahwasannya massa yang paling banyak itu kalau di luas permukaan itu yang paling luas itu adalah si cangkang kenari. Kalau di ukuran partikel itu ukuran yang paling besar yaitu si katalis, kemudian volume porinya itu yang paling ini yaitu cangkang kenari, kemudian paling besar itu si katalis tadi. Kemudian di sini ada analisis GCMS, analisis resistance for VCO derived by oil. Di sini tuh juga kita untuk mengetahui gugus fungsinya. Di sini ada asam lemaknya yaitu asam palmitat, asam oleat, asam linoleat, hidroksid asid, areasi asid, dan destroy asid yang bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian di sini ada GCMS, chromatograph of product methyl ester yang dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian di sini ada RSM dan model validasi. Ini adalah bentuk interaksi dari eksperimental variabel dari biodiesel. Nah, dengan diagram permukaan 3 dimensi. Yang A itu metanol dengan WCO dengan rasio molar dengan penambahan katalis. Kemudian B itu menggunakan elektronik dan metanol WCO tanpa penambahan katalis. Yang C itu pengaruh suhu dan juga rasio metanol per WCO atau minyak jelantah. Kemudian yang D itu katalis dan juga penggunaan berdasarkan waktu. Kemudian yang E itu ada suhu dan waktu dengan katalis. Kemudian yang E itu antara pengaruh suhu dan juga ultrasonic time. Kemudian penggunaan kembali katalis cangkang kerang kenari itu bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian penerapannya ini pada biodiesel. Kemudian di sini ada pola SAD untuk katalis kulit kenari atau serbuk gergaji sebelum dan sesudah digunakan dalam pembuatan biodiesel ini. Yang hijau itu sebelum dan yang merah itu adalah sesudah. Dari sini itu adalah ambang batas yang memenuhi atau tidaknya sesuai standar dari ini tuh penggunaan standar dari ASTM. Untuk yang kepadatan itu sudah memenuhi, kemudian viscositasnya juga sudah memenuhi. Kemudian yang nilai asam lemaknya itu juga sudah memenuhi. Kemudian titik tuangnya itu juga tidak memenuhi. Titik awam itu tidak memenuhi. Nomor setananya yaitu tidak memenuhi. Titik nyalanya tidak memenuhi dan juga stabilitas oksidasinya memenuhi. Nilai kalornya tidak memenuhi. Nah, di sini juga ada studi kinetik dan termodinamika dari proses elektrifikasi. Di sini ada perilaku kinetik pembangkitan biodiesel menggunakan katalis cangkang kerang kenari dan serbuk gergaji. Kemudian di sini ada perilaku termodinamika produksi dari biodiesel menggunakan katalis cangkang kerang kenari. Di sini diperoleh nilai R-nya itu 0,999 yang berarti hasilnya itu bagus.
Kemudian di sini ada analisis HNMR yang digunakan untuk komposisi kimia dari minyak jelantah untuk dan biodiesel yang berdasarkan dari katalis cengkang kerang kenari dan serbuk gergaji. Di sini itu untuk mengetahui gugus-gugus fungsi yang berperan dalam transarifikasi dan biodiesel. Di sini itu ada CH2, kemudian beta CH2, CH2, kemudian ada CH2 rangkap. Kemudian di sini ada diagram RTBR yang digunakan pada BCOA, kemudian yang biodiesel turunan dari BCO, yaitu BCOB. Di sini juga analisis FTIR untuk mengetahui gugus fungsinya. Ini ada CH2 pada serapan 3500, kemudian C rangkap itu ada di serapan 1500-an. Kemudian di sini ada OCH3 dan CH3 pada serapan 500-an. Baik, kesimpulan pada penelitian ini yaitu transesterifikasi minyak goreng bekas menjadi biodiesel dengan menggunakan cengkang kerang kenari dan serbuk gergaji sebagai katalis heterogen yang ramah lingkungan dan ekonomis sebagai biodiesel WCO yang dihasilkan ramah lingkungan dan sesuai dengan standar biofuel STM yang menunjukkan bahwa biodiesel yang dihasilkan dapat menggantikan bahan bakar yang berasal dari diesel atau bahan bakar fosil dari bumi ya, menjadi bahan bakar terbarukan dan bersih. Hasilnya menegaskan bahwasannya metode ini tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah, tetapi juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi bahan bakar komersil yang terbatas. Untuk penggunaan optimumnya itu kurang lebih 92,25, kurang lebih 0,1%, dan dengan rasio metanol 10,31 dengan penambahan katalis 9,76 atau kurang lebih 0,02, kemudian 30,14 kurang lebih 0,01 dengan waktu yang kecil. Kemudian temperatur yang digunakan di sini itu cukup ramah lingkungan karena temperaturnya itu yang digunakan itu 56,58 derajat Celcius. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.